الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jamaah Jumat yang mulia, khutbah Jumat kali ini ingin saya sampaikan yang sebenarnya kalau ini dibahas tidak cukup waktunya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ini hanya semacam bisa dibilang resume, bisa dibilang pokok-pokok sebuah pelajaran yang memang setidaknya harus kita mulai di saat kita belajar tentang Islam. Menurut saya terlalu liar dan lemahnya serta tidak tegasnya kita belajar Islam itu berakibat semakin remehnya kita dengan moral-moral kehidupan di semua lini kehidupan kita. Indonesia sekarang dalam analisa saya pribadi adalah sebuah negara yang cenderung sedang dalam situasi seperti yang saya maksudkan itu tadi. Saya tidak tahu moral apa yang kita anut sekarang di Republik ini. Ketika kebatilan kita kemas dan berupaya seluar biasa mungkin agar itu terkesan sebagai tidak batil lagi. Dan kita malah menjadikan itu seperti yang dibilang orang munafik dalam surat Al-Baqarah, innama nahnu muslihun. Sebenarnya kami adalah seorang atau manusia reformis. Kami adalah orang yang anti kejumutan, anti statisme, anti mandat. Kami orang yang berinovasi, yang punya target membangun. Kemasan itulah yang kemudian dimasukkanlah moralitas rendah, karena berada dalam kemasan itu sehingga menyulitkan kita untuk memberikan jawaban-jawaban atau melawan itu. Karena nanti kalau kita buka dalam surat Al-Baqarah ayat 204, di situ Allah menceritakan tentang orang-orang munafik. Tasma' liqaulihim. Orang munafik itu, kalau saya memahami, jangan orang munafik itu orang bodoh. Rata-rata gembong munafik itu orang pintar, dan biasanya orang munafik itu orang jenius. Saya masih ingat saya pernah mempelajari sebuah pelajaran hanya untuk mendefinisikan, hanya untuk mengetahui siapa yang dimaksud Allah dengan orang munafik. Itu mengajinya tiap minggu jumpa sekali. Ingat saya 2 tahun belum selesai mengajinya. Cuma untuk mendefinisikan menurut Quran siapa itu munafik. Karena Quran cukup banyak, ayat yang paling banyak di antara ayat yang paling banyak dibicarakan itu tentang orang munafik. Bahkan ada satu surat khusus yang bicara tentang mereka. Tu'jibka ajsamuhum. Itu indikator yang kedua tentang munafik. Kalau melihat penampilan, buat kalian terpukau. Paling mudah menyesuaikan. Kalau targetnya untuk mempesona orang, buat kalian terpesona, kata Allah, penampilan mereka. Yang kedua, ini yang paling repot, tasma' liqaulihim. Kalau ngomong, kalian akan dengar. Karena argumentatif, pintar. Dan saya cenderung melihat orang munafik jarang miskin. Rata-rata orang munafik itu kaya. Tapi jangan lupa, kebanyakan orang kaya juga masuk surga. Nah, jangan khawatir kalau saya bilang rata-rata orang munafik kaya, wah ini enakan miskin. Bukan itu. Islam tidak pakai bahasa kaya atau miskin. Tapi kalau kita baca Quran, kita akan ketemu rata-rata mereka cenderung mereka orang kaya, orang punya duit.
ada yang saya sampaikan yang menjadi masalah kita, dan itu menunjukkan kejeniusan mereka, adalah statement-statement yang di setiap pengajian sudah saya sampaikan, dan saya ketemu virus itu sudah menyerang orang-orang yang rajin ngaji. Apa statement itu? Adalah Islam adalah agama yang paling benar. Saya mengatakan statement itu salah. Islam bukan agama yang paling benar. Islam agama yang benar. Titik. Tidak pakai koma. Jadi semua pengajian yang saya sampaikan, jamaahnya terkejut. Saya khawatir mungkin dalam khutbah ini juga ada yang terkejut. Saya boleh ulang sekali lagi. Bagi saya, hakul yakin, Islam adalah agama yang benar, bukan paling benar. Itulah lihainya kalangan munafikin, khususnya dari kelompok yang menyebut diri mereka jaringan Islam liberal. Walaupun saya tidak mengatakan statement ini secara original datang dari mereka. Ini bermula dari sebuah statement bahwa semua agama sama, semua sama-sama mendefinisikan kebenaran, mengidentifikasi diri mereka sebagai agama yang benar. Semua pada mengaku paling benar. Padahal semua bicara tentang Tuhan, semua bicara tentang kebenaran. Saya juga heran, mau apa mereka dengan tuduhan mereka? Untuk apa mengaku semua agama sama? Statement semua agama sama itu akan membangun sebuah nilai baru dalam kehidupan kita. Jangan ribut kalau ada orang pindah agama, karena itu urusan pribadi dia. Karena dia pun tidak pindah ke agama yang salah, karena tidak ada agama yang salah. Kira-kira berbahaya nggak ini untuk akidah kita? Jadi untuk apa kita ribut? Maka kita terpaksa harus mendekonstruksi atau merevisi ajaran agama kita untuk membuang kata murtad dari Islam. Karena tidak perlu ada istilah murtad, dan semua akibat dari kemurtadan harus kita abaikan. Karena semua agama sama. Itu yang pertama, dan itu harus kita tolak. Nanti akan saya sampaikan dalil-dalilnya insya Allah. Kedua, Islam adalah agama yang paling benar. Semua agama benar, tapi Islam yang paling benar. Ini sama saja bahayanya, bahkan menurut saya ini lebih berbahaya dari yang pertama. Islam bukan agama yang paling benar, dan semua agama tidak sama benar. Cuma ada satu agama yang benar, yaitu Islam, yang lain salah. Nah, dampak dari virus yang sudah mulai kita idap adalah ketika saya mengatakan yang lain salah. Saya khawatir Bapak akan terkejut dan cemas. Wah, ini berbahaya untuk sebuah toleransi di Republik kita. Kenapa? Karena saya mengatakan Kristen itu salah, Katolik itu salah, Hindu itu salah, Buddha itu salah, Konghucu itu salah, cuma Islam yang benar. Pastilah kita akan cemas. Saya mau mengatakan, kenapa ketika memilih sebuah prinsip kita cemas, ketika mengabaikan prinsip yang salah? Bukankah beragama sebuah pilihan? Bukankah ketika kita bersyahadat kita disuruh menetapkan sebuah pilihan? Dan pilihan itu adalah memilih yang benar, dan tidak usah peduli dengan yang tidak benar. Ketika kita saja yang beragama Islam tidak yakin bahwa cuma Islam ini saja yang benar dan yang lain tidak benar, bagaimana kita bisa menunjukkan kebenaran Islam? Kalau kita saja tidak meyakini kebenarannya sebagai satu-satunya kebenaran. Persoalannya, ini yang saya bilang, keyakinan itu bukan wilayah diskusi. Keyakinan itu bukan wilayah ngobrol. Keyakinan itu bukan wilayah deklarasi. Keyakinan itu adalah wilayah yakin. Yang menurut saya, yakin itu adalah di saat orang tidak perlu lagi memikirkan dan tidak usah lagi melakukan diskusi apapun, karena dia sudah sampai pada tingkat aku tidak meragukan lagi, walaupun laluannya adalah dipikirkan dan dirasakan. Tahapnya harus melalui memikirkan dan merasakan. Kalau saya sudah mengatakan cuma Islam saja yang benar, oke lah Ustaz, saya ikut.
Islam saja yang benar. Tidakkah ini berbahaya bagi orang-orang sementara saya kerja di kantor dan sekian orang di kantor itu ternyata tidak sama agamanya? Apa yang harus saya lakukan? Loh, kenapa harus tanya saya? Belajarlah dari Islam. Apa yang harus kita lakukan setelah kita meyakini kebenaran Islam? Kita tidak perlu bilang sama mereka agamaku yang paling benar, karena tidak ada bahasa agama yang paling benar. Dulu orang-orang pendeta Najran juga datang kepada Nabi. Diskusi demi diskusi berlalu, sampai akhirnya Nabi bilang, udah gini aja lah mas, kau panggil familimu, aku panggil familimu, anak istriku kau panggil semuanya. Kita bersumpah sekarang. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang agamaku salah, kutuk aku sekarang juga. Mari, saya siap di luar, kata Nabi. Apa kata pendeta-pendeta Kristen dari Najran itu? Muhammad, tidak usah harus seperti itu. Kami menerima Anda sebagai orang beragama dan Nabi dari umat ini, tapi kita tidak usah pakai sumpah-sumpahan lah. Itu diabadikan dalam surah Al-Imran. Ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Ahlul kitab, kita bicara, ada satu kalimat yang Anda pasti menerima sebagai prinsip, kami terima itu sebagai prinsip. Alla na'budu illallah, jangan sembah selain Allah. Wala nusyriku bihi syai'an, jangan syarikatkan Allah dengan yang lain. Wala nattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, kita tidak perlu mengangkat ulama-ulama kita sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallaw, kalau kalian tidak mau, qulu syhadu, bilang sama mereka, qulu syhadu bi anna muslimun, kami Islam. Apa dalil yang saya pakai untuk kemudian mengatakan bahwa cuma Islam saja, tidak ada yang lain? Inna dina indallahi Islam. Allah tidak punya agama selain Islam yang diakui. Saya pernah ditanya orang, kalau gitu Nabi Musa, Nabi, semua Nabi itu agamanya Islam. Allah tidak pernah menyebutkan Kristen sebagai Kristen. Kata-kata Kristen itu diucapkan oleh Yohanes ketika dia menyampaikan sebuah pernyataan tausiah dia di depan jemaat Kristiani. Kalau saya tidak hilaf, dalam Korintus itu dinyatakan. Musa juga tidak mengatakan agamanya adalah Yahudi. Kalau kita pelajari Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Balqis, ratu yang kemudian bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria, dan nyaris semua Nabi diabadikan dengan satu kalimat yang sama, bi anna muslimun, kami ini adalah orang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali Islam. Tukang sihir Fir'aun yang kemudian disiksa oleh Fir'aun, mereka minta sama Allah kematian sebagai muslim, tidak yang lain. Inna dina indallahi Islam. Kedua, ayat yang saya baca di surat Al-Baqarah, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu. Agama di sisi Allah Islam, maka siapa yang memilih selain Islam, Allah tidak akan terima. Silakan. Maka sikap kita terhadap mereka yang tidak mau menerima Islam, lakum dinukum waliyadin. Dilaksanakan agama. Kami tidak perlu, karena Islam ini bukan agama yang perlu memaksa seseorang. Islam ini akan bersentuhan dengan nilai natural, nilai fitrah orang. Siapapun manusianya, dia pasti merasakan kebenaran ini kalau dia memakai pendekatan fitrahnya. Sebab apa tugas kita kalau kita sudah meyakini? Saya bilang, tugas kita bukan teriak-teriak di depan mereka. Pekerjaan kita selanjutnya adalah menunjukkan kebenaran Islam sehingga orang bisa merasakan Islam ini benar, bukan memikirkan. Sehingga seorang perempuan atau laki-laki yang ketika dia tiap malam tahajud, tiap tahun berangkat umroh atau berangkat haji, tiap hari baca Al-Quran, tapi ada kucing yang mati kelaparan di rumahnya, Allah ancam dia masuk neraka. Karena bagaimana dia bisa disebut sebagai seorang muslim? Kucing saja tidak bisa merasakan kebenaran Islam di rumahnya, padahal itu rumah orang yang mengaku muslim. Itu yang harus kita pahami, bahwa sebagai seorang muslim, sampai kucing pun harus merasakan enaknya serumah sama orang Islam itu. Dan itu bukan pakai teriakan. Sejuta kali kita teriak kita orang Islam, itu tidak akan lantas meninggikan harga Islam. Berkumpul puluhan juta orang Islam di satu negeri, itu bukan lantas menunjukkan luar biasa
Islam itu ditentukan oleh banyak atau sedikitnya kita. Luar biasanya Islam itu ditentukan oleh adanya orang yang istiqomah ketika dia berada di tengah komunitas manusia atau makhluk, dia memiliki kemampuan seperti yang dibilang Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, menularkan pengaruh baiknya sama orang. Itu kerja kita setelah kita meyakini kebenaran Islam. Itulah makanya Nabi SAW ketika orang kafir Najran yang datang ke Madinah, ketika mereka mau melaksanakan misa di mingguan, Nabi larang mereka keluar dari Madinah, bahkan keluar dari masjid pun Nabi larang. Gak apa-apa, ambil sudut masjid itu, lakukan apa yang kalian rasakan sebagai sesuatu cara kalian deketin Tuhan. Itulah kenapa Umar ketika disuruh untuk sholat di gereja pada saat dia membebaskan Palestina, uskup Palestina minta sholatlah di sini ya Amirul Mukminin. Apa jawaban dia? Tidak. Aku bukan tidak mau. Tapi aku khawatir nanti saudara-saudaraku di belakang mengira karena Umar pernah sholat di sini, lantas mereka akan merubah gerejamu menjadi masjid. Biarlah aku sholat di pelataran tangga sana. Jadi tetap Umar menghargai, dan tempat Umar sholat itu sekarang menjadi Masjid Umar bin Khattab. Saya mendengar bahwa masjid ini ditutup oleh pemerintah Israel karena ini masjid yang merupakan titik jihad juga ya. Dan setelah menjadi muslim, seorang Salahuddin Al-Ayyubi, dia tunjukkan kebenaran Islam kepada Richard. Di saat didengarnya Jenderal Salib Kristen ini sedang sakit. Saya mendengar dua versi, tapi saya meyakini versi yang pertama. Karena saya membaca beberapa buku tentang ini. Salahuddin Al-Ayyubi menyamar sebagai dokter, langsung masuk ke kemahnya Richard dan lahirkan. Ketika Richard tahu bahwa itu adalah Salahuddin, dia terkejut. Apa kata Salahuddin? Kau musuhku di medan pertempuran, bukan di sini. Di sini kau sedang sakit dan aku punya pengetahuan tentang kesembuhan. Dan aku datang untuk menyembuhkan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu di sini. Itu yang saya maksud. Setelah aku mengakui kebenaran Islam, tugasku adalah menabur kebenaran itu di semua orang, sehingga tidak ada orang yang la takuna fitnah, tidak ada lagi orang yang terfitnah, tidak ada lagi orang yang curiga, tidak ada lagi orang yang khawatir kalau kita muslim. Itu yang hilang dari kita, maksud saya. Itu yang lemah dari kita. Bagaimana cara kita bisa membangunkan ini? Saya melihat ada konsentrasi yang sebenarnya tidak salah, tapi overdosis. Umat Islam lebih suka, ibarat mobil mewah, dia lebih suka menservis mobilnya secara rutin, membersihkannya secara rutin, tapi nggak pernah dipakai. Ini mobil-mobil gunung, nggak pernah dibawa ke gunung. Dia cuma menikmati luar biasanya mobil itu. Pada waktu tertentu dia harus menservis, pada waktu tertentu dia isi minyak yang memang sesuai dengan kelas mobilnya. Dia cuci, dia bersih, tiap hari dia pandangi dan dia berpuas diri dengan itu. Kondisi umat Islam nyaris seperti ini, menurut saya. Terlalu sibuk dengan sholat duha, sholat tahajud, baca zikir sekian kali, istighfar sekian kali, tapi tidak pernah diberdayakan untuk menegakkan iqamatuddin, syariat agama ini dengan lebih baik lagi. Mohon maaf saya, si kaya lebih sibuk dengan urusan umrohnya, urusan hajinya, urusan infak-infak besar yang bisa disaksikan orang banyak. Padahal jika saja dia menyambangi rumah-rumah orang susah itu dan berpikir gimana caranya mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka, ini akan jauh lebih bermanfaat. Kita lebih sibuk dengan ibadah makhluk kita ketimbang ibadah-ibadah yang kalau bahasa orang-orang akademis, ibadah sosial kita. Dulu waktu kampanye gubernur, saya masih ingatkan ada calon gubernur yang saya di depannya, saya bilang begini, saudara-saudara, kalian tanya sama calon ini, mimpi dia apa dan mimpi kita apa? Kalau dia mimpi dia cuma memikirkan bagaimana kenikmatan kalau nanti sudah jadi gubernur, sementara kalian berharap bagaimana pelayanan seorang gubernur, walau kalian tidur satu bantal, mimpinya beda, kalian akan kecewa nanti. Coba bangun mimpi yang sama.
bahwa kita punya mimpi yang sama. Kau akan kami angkat jadi imam kami, karena kami berharap pahala sholat kita 27. Dan jangan khawatir dengan kami, karena kami akan tetap taat selama kau imamnya. Karena kami bukan fokus denganmu, tapi dengan pahala yang kami harapkan dari sholat berjamaah ini. Itu yang hilang menurut saya dari kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nussalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Bagaimana Allah akan menunjuki satu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mereka mengakui bahwa Muhammad itu Rasulullah, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak akan tunjuki orang-orang yang zalim. Jemaah yang mulia, kesimpulan sederhana yang ingin saya sampaikan pada khutbah ini adalah bahwa Islam itu, setelah kita meyakini kebenarannya, kita harus bergerak menjadi dutanya. Kita adalah duta-duta kebenaran Islam. Ketika kita mengatakan Islam is the way of life, Islam adalah aturan hidup, jadilah duta kebenaran Islam di saat kita menjadi pejabat publik. Jadilah duta kebenaran Islam ketika kita menjadi suami, menjadi ayah, menjadi tetangga, menjadi saudara, menjadi teman, menjadi orang kaya, menjadi orang susah. Jadilah orang susah yang menjadi duta Islam di situ. Dan ternyata di masa Nabi SAW ada orang yang kena susahnya, tapi dia tidak kehilangan kecintaan dan kemampuan untuk menerjemahkan kebenaran Islam. Sehingga suatu sholat subuh Nabi mengatakan, apa yang kau buat sama tamuku tadi malam? Setelah dia menceritakan rentetannya, bahwa sebenarnya kami tidak punya makanan ya Rasul, tapi keinginan kami untuk bisa meladeni tamu. Kami cuma punya satu piring, anak kami suruh tidur di luar, dan lampu kami matikan. Dia makan sendiri, sebenarnya kami tidak makan, tapi kami pura-pura ikut makan. Dan kalau memang yang kubuat adalah salah, aku mohon ampun kepada Allah ya Rasul, maafkan aku, karena aku tidak punya apa-apa. Baru Nabi dari sebelumnya tidak senyum, akhirnya tersenyum dan mengatakan, kau tahu tadi malam itu goncang Allah gara-gara ikan. Dan Allah mengumumkan betapa senangnya dia lihat apa yang kau buat itu. Maka menjadi orang susah, tidak lantas kita harus kehilangan kemampuan menjadi duta kebenaran Islam. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.